Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Adifa Syahril Partama, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang Muhammadiyah yang saya kenal. Oke, kali ini saya akan mengajak para penonton semua untuk menyelami tentang perjalanan besar umat Islam dari masa kemajuan hingga kemunduran, masuknya ajaran Islam ke Nusantara, dan terbentuknya organisasi besar Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pengaruh sebagai gerakan pembaharu dan pemurnian di abad modern, terutama di Indonesia. Yang pertama, kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Jika kita melihat sejarah, peradaban Islam pernah mencapai masa keemasan atau yang biasa kita kenal dengan Golden Age. Pada era Abbasiyah, Andalus, hingga Kesultanan Turki, umat Islam memimpin ilmu pengetahuan, mulai dari pengetahuan ilmu matematika, kedokteran, astronomi, hingga keilmuan-keilmuan seperti filsafat. Adapun tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizm, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Imam Ghazali menjadi mencusuar pada masa itu, dan nama-nama tersebut selalu kita kenang hingga masa kini. Banyak karya-karya beliau yang kita jadikan rujukan di era modern ini. Namun sejarah mencatat masa kemunduran Islam pada masa itu. Banyak sarjana Muhammadiyah menjelaskan bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena stagnasi intelektual, dominasi taklid, melemahnya etos ijtihad, serta problem politik dan kolonialisme. Dalam Kitab Muhammadiyah dijelaskan bahwa umat Islam akan bangkit kembali apabila kembali kepada kemudian ajaran ar-rujuk ilal Quran wa as-sunnah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara modern. Pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Dalam literatur Muhammadiyah seperti MKCH dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemurnian berarti menghilangkan unsur syirik, bid'ah, khurafat, dan praktek keagamaan yang tidak berdalil atau tidak ada landasan dalil. Sementara pembaharuan berarti menghidupkan kembali, menghidupkan apa itu? Semangat Islam progresif melalui ijtihad, pengembangan ilmu, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Adapun Kiai Haji Ahmad Dahlan mencontohkan tajdid melalui pembentukan sekolah modern. Seperti yang kita lihat bahwa Muhammadiyah sangat aktif dalam menyumbang pendidikan di Indonesia ini. Ini termasuk pencetusnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sebagai rujukan orang-orang Muhammadiyah. Yang kedua, penerjemah ajaran agama ke dalam aksi sosial. Dan yang terakhir, mengintegrasikan agama dengan ilmu pengetahuan. Bagi beliau, Islam bukan hanya ritual, tetapi perubahan sosial yang nyata. Adapun proses masuknya Islam ke Nusantara, dan ini banyak sekali sejarawan yang menghadirkan teori akan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Seperti yang pertama, teori Gujarat. Di sini dikemukakan oleh Snok Horj. Beliau mengatakan Islam datang di abad 13 melalui perdagangan India. Adapun teori yang sangat kuat yang kita pegang, yaitu teori dari Arab ataupun Mekah. Ini diperkuat oleh
Buya Hamka. Beliau mengatakan Islam sudah hadir sejak abad ke-7 langsung dari Arab atau Yaman. Sedangkan banyak lagi teori seperti teori dari Persia, dari persamaan tradisi, keagamaan, dan budaya, misalnya peringatan Asyura, Maulid, dan peringatan kumpul-kumpul sebagai silaturahmi umat Islam. Ini sangat, jika digabungkan dengan dari Persia, ini kita sangat banyak kecocokan antara tradisi Islam di Nusantara dan Islam di Persia, atau yang bisa kenal kita di Iran. Adapun teori dari Cina atau Muslim Cina, ini didukung dengan Laksamana Cheng Ho dan komunitas Muslim Tionghoa. Dalam literatur sejarah Islam Nusantara yang juga digunakan kader Muhammadiyah, Islam berkembang pesat karena sifatnya yang damai, berdagang, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dan kita akan memasuki ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah termaktub dalam MKCH, Kepribadian Muhammadiyah dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Inti ideologinya adalah yang pertama ini, Islam sebagai ajaran lengkap, syumuliyatul Islam. Dan yang kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah makbulah. Yang ketiga, purifikasi akidah dan ibadah. Yang keempat, pembaharuan sosial dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, dakwah yang berkemajuan, rasional, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Adapun Profesor Haidar Nasir menyebut ideologi Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan, yaitu Islam yang mendorong umat untuk unggul dalam ilmu, teknologi, moral, dan peradaban. Adapun amal usaha Muhammadiyah merupakan bentuk nyata dari pembaharuan Islam. Jika kita mengutip dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, amal usaha adalah sarana dakwah dan tajdid untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan beberapa bidang meliputi pendidikan, dan ini mulai dari PAUD hingga universitas. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Adapun kesehatan mulai dari rumah sakit hingga klinik-klinik kesehatan. Adapun bidang sosial, yaitu mulai panti asuhan, panti weda, dan yayasan kebencanaan melalui MDMC. Adapun ekonomi, koperasi, dan lembaga pemberdayaan umat. Amal usaha ini menjadi bukti bahwa Islam mampu hadir sebagai rahmat melalui pelayanan. Yang keenam, identitas dan asas Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah, asas gerakan adalah yang pertama, Islam bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berwawasan kemasyarakatan, bukan politik praktis, berperan untuk mencetak generasi yang bertauhid murni, berilmu, dan berakhlak. Identitas Muhammadiyah juga dirumuskan dalam kepribadian Muhammadiyah yang meliputi sifat bersikap terbuka, lugas, toleran, berkemajuan, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Adapun model gerakan Islam tajdid dan tardid Muhammadiyah abad ke-20 dalam pandangan Profesor Yunahar Ilas dan dokumen Manhaj Tarjih, Muhammadiyah memiliki dua model tajdid. Yang pertama, purifikasi atau pemurnian. Ini itu berfokus kepada pembersihan akidah dan ibadah dari praktik tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pengembalian ajaran kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, menegakkan tauhid secara murni. Majelis Tarjih berperan menetapkan fatwa melalui metode bayani, burhani, dan irfani.
Adapun modernisasi yaitu pembaharuan sosial yang mendorong kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi, etos ilmiah, gerakan sosial dan humanitarian, dan respon terhadap isu kontemporer seperti lingkungan dan kemanusiaan global. Di abad ke-20 hingga kini, Muhammadiyah menjadi contoh gerakan Islam yang mampu menggabungkan purifikasi dan modernisasi secara seimbang. Itulah perjalanan besar peradaban Islam, proses masuknya Islam ke Nusantara hingga peran Muhammadiyah terhadap kemajuan dan berkembangnya Islam hingga masa kini. Semoga kita bisa mengambil inspirasi untuk menjadi muslim yang berilmu, berakhlak, dan membawa kebaikan untuk sahabat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.